Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review HGMS Leo dari Bandai. Nah, ini dia si HGMS Leo setelah selesai dirakit dengan modelnya yang simple banget, tapi menurut gua sih ini sudah lumayan ya. Dengan mengingat harganya yang di bawah 150 ribuan ya. Yang mempresentasikan MS Zaku di Universal Century tetapi di seri Gundam Wing. Nah, si MS Leo ini adalah mass production untuk militer OS dan merupakan hasil pengembangan dari Thalgis. Gimana reviewnya? Langsung aja kita lihat videonya. Nah, ini di box artnya yang keren banget menurut gua, dan ini si MS Leo nya yang keren banget menurut gua, dan tentara-tentaranya yang lain. Kemudian di sini ada tulisan MS Leo nya. Kemudian Mass Produce Mobile Suite. Kemudian ini HG After Colony di sini dan tulisan Gunpla Evolution Project-nya di sini. Kemudian lambang badannya yang berwarna merah seperti ini dan logo Gundam Wings-nya. Kita lihat di sampingnya seperti apa. Nah, ini nanti kita dapat nih senjata-senjatanya seperti ini. Ada shield-nya, terus machine gun-nya dan beam saber-nya. Ini rear view dan front view-nya, dan ini action pose-nya. Nah, ini runner-nya ya. Mungkin nanti lebih gampang ya. Jadi udah diurut-urutin mungkin si runner-nya. Sampingnya cuma seperti ini, dan ini cuman begini doang ya. Oke, lanjut kita lihat isinya seperti apa. Nah, kita dapat ini kantong pertama dan kantong keduanya warna hitam kayak gini. Kantong pertama warna hijau seperti itu. Dan kita juga dapat manual booknya seperti biasa. Ini dia tampilan depan untuk manual booknya yang menurut gue standar-standar aja sih. Kemudian ini halaman selanjutnya ada runner-runnernya yang cuma 5 runner doang. Ini cara bikin kakinya yang sederhana banget ternyata ya. Ini gampang banget sih ini bikin kakinya. Kemudian ini bikin bodinya. Oh, cuman begini doang nih kayaknya. Ini kita kayaknya nanti pas proses perakitannya butuh waktunya cuma sedikit doang. Ini keren sih. Runner pertama berwarna hijau seperti ini ya, hijau lumut kayak gini. Kemudian warna hitam kayak gini. Runner B-nya, runner C-nya itu kita dapat warna clear kuning ya, di situ bagus sih. Ini PC-nya sedikit. Dan terakhir ini adalah efek beam saber. Ini akan kita bahas masalah proses perakitan yang menurut gue ini simple banget, sangat menyenangkan dan sangat-sangat singkat atau cepat banget proses perakitannya. Jadi ini itu 90% perakitannya itu sama seperti 30 minute mission atau 30 mm. Jadi sudah bisa dibayangkan kalau misalkan kalian ngerakit ini bisa kurang dari 1 jam udah selesai. Dan kualitas plastiknya itu udah oke banget, dan snap fitnya juga udah enak banget. Jadi nggak bisa pungkirin kalau misalkan kalian merakit ini cocok banget untuk kalian yang masih pemula. Kita lihat detailingnya, kita mulai dari kepalanya seperti biasa. Kalau lihat dari kepalanya nggak terlalu banyak detailingnya nih kepalanya. Cuman yang ganggu banget itu adalah si nummaknya, baik di bagian warna merah maupun di bagian warna hijau seperti ini. Untuk bagian bodinya nggak terlalu banyak panel lain ya, jadi ini cuman simple kayak gini doang. Cuman tetap sih yang kelihatan itu adalah simline dan nummaknya yang parah banget, apalagi di bagian ketiak. Bagian samping seperti itu tuh parah banget. Dan untuk di bagian tangannya juga kelihatan banget si numbak dan simline-nya. Parah sih. Cuman untuk detailingnya juga nggak terlalu detail sih. Simple kayak gitu doang. Bagian si race-nya juga sama. Cuman kalau misalkan di bagian belakang nih, ini panel lainnya lumayan sih kalau misalkan menurut gua nih. Di bagian ini juga apalagi nih. Terus di sini ada bagian lubang kayak gini. Dia untuk extension partnya nanti ya. Karena dia punya flag modenya. Kemudian di sini parah sih ini sim lainnya nih. Bagian sini parah banget nih. Apalagi di bagian paha dalam itu untuk numaknya kelihatan banget. Untuk bagian bawah juga kelihatan sim lainnya seperti ini. Jadi ya kayak gitulah.
Nih, Simline dan Nubmarknya itu parah sih kalau misalkan menurut gua untuk si MS Leo ini. Nah, untuk desainnya, gua nggak terlalu suka untuk bagian kepalanya karena bentuk kotak kayak gitu nih pasti kepalanya nggak bisa digerakin dan itu akan menghambat pose-posenya. Tapi untuk secara proporsional badannya, pahanya itu gede banget sih. Tapi ini udah lumayan proporsional lah. Dan untuk warnanya cuman hijau kayak gitu, sedikit merah dan sedikit kuning dan coklat. Ini terlalu polos kalau misalkan menurut gua, nggak terlalu banyak variasi warnanya. Kalau misalkan di bagian perutnya itu ada sedikit variasi warna, nggak cuman hijau semua kayak gitu, mungkin akan lebih sedikit bagus nih kalau misalkan menurut gua. Tetapi kalau misalkan kita bandingkan dengan si box artnya atau di manual booknya, nggak ada perbedaan warna atau misalkan warnanya itu nggak ada miscolor sama sekali. Itu sudah sama persis. Walaupun di sini nggak ada stiker sama sekali. Jadi itu palingan untuk segi desain detailnya kalau misalkan menurut gua. Nah, kita lihat tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu hanya 11,5 cm aja nih. Jadi kalau misalkan rata-rata HG kan 12 cm, dia itu termasuk kecil ya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si RX782 Gundam, sudah pasti kelihatan kalau misalkan dia itu lebih pendek dibandingkan dengan si Gundamnya sendiri. Dan bisa lihat kalau misalkan dia lebih bulky dibandingkan si Gundam. Dan apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan si HG Strike. Nah, kelihatan kalau misalkan si HG Strike itu lebih tinggi dibandingkan dengan si MS Leo. Dan bodinya itu lebih bulky dibandingkan dengan si MS Leo. Lebih berotot gitu, apalagi di bagian pahanya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan si Jesta, sama-sama Army man nih. Dia jauh-jauh lebih kecil nih. Kayak gimana gitu kalau dibandingkan dengan si Jesta gitu. Mini-mini gimana gitu. Kita lihat joinnya seperti apa dan ini seret banget. Kemudian dia itu gampang banget untuk diberdirikan tanpa menggunakan stainless. Dia itu kokoh banget. Dan kita lihat artikulasinya. Seperti dugaan nih, kepalanya nggak bisa digerakin sama sekali ya, mentok sana sini. Walaupun sebenarnya dia itu ada joinnya. Kemudian tangannya bisa diputar 360 derajat tanpa hambatan sama sekali. Kemudian renggangan tangannya jauh banget seperti ini. Shoulder padnya bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian tangannya bisa diputar. Tekukan tangannya tuh jauh, sudah lebih dari 90 derajat dan bisa diputar tangannya. Pinggangnya ke depan ke belakangnya juga bagus, sampingnya juga bagus seperti ini. Raise depannya bisa dikedepanin. Yang samping cuman bisa digerakin seperti ini doang. Belakangnya nggak bisa digerakin sama sekali. Kemudian kakinya bisa jauh ke depan, ke belakang agak mentok di situ. Ke sampingnya bisa split dengan bagus, awas. Nah, di sini dia udah double join dan bagus banget ya pergerakannya. Kemudian untuk pelindung kakinya, nah ini copot-copotan juga hati-hati ya. Nah, ini bisa digerakin sedikit, kemudian telapak kakinya bisa ke bawah ke atas seperti ini, ke samping seperti ini. Jadi untuk artikulasinya sih udah lumayan ya. Yang pertama kita dapat machine gunnya seperti ini dan gue suka banget. Dia warnanya hitam kayak gini nih, beda dari yang lain nih. Kalau misalkan senjata kan biasanya abu-abu doang. Dan sini tempat pelurunya nih, ini bisa dibuka seperti ini. Unik kalau misalkan menurut gue nih. Nah, dan gampang banget sih tinggal diselotin. Kemudian kita dapat juga shieldnya seperti ini, dan dia itu nanti dipasangnya di bahunya ya, atau di shoulder padnya. Di sini ada tempat untuk si beam sabernya nih, colokan dua kayak gini, dan ini nanti dipasang di sini nih. Kemudian kita dapat beam saber 2 biji yang kecil kayak gini nih, dan imut-imut kayak gini, hati-hati nanti hilang nih. Ini simple banget tuh beam sabernya, jadi colokin di sini nih. Disimpan di sini.
Nah, jadi cuman dipasang kayak gini doang. Dan kita dapat efek beam sabernya tuh 2 biji ya. Nah, ini dia nih. Ya, simple kayak gitu doang, tapi worth it lah kalau misalkan menurut gue, daripada nggak ada ini aksesoris. Nah, ini tinggal dibuka nih shoulder padnya kayak gitu, ada bolongan di situ, tinggal kita masukin. Nah, oke. Kayak gini doang nih. Nah, kesimpulan review kita kali ini untuk si HGMS Leo ini ada minusnya, yaitu pertama, SIM lainnya yang kelihatan banget, dan itu terjadi di beberapa tempat, di bahunya, di pahanya itu kelihatan banget. Dan untuk nubmaknya di seluruh area warna hijau itu kelihatan banget. Jadi itu agak mengganggu sih. Kemudian satu lagi adalah artikulasi kepalanya yang nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalkan kalian posein ya kepalanya cuma lurus ke depan doang. Jadi nggak bisa ke arah pose kalian. Nah, yang lainnya sih ya standar lah. Tapi yang menarik itu adalah di bagian perakitannya, yang menurut gue ini sangat-sangat menyenangkan. Yang pertama, kualitas plastiknya udah bagus banget, snafiknya udah enak banget, dan perakitannya itu simple banget, dan itu mengacu aku sama persis kayak si 30 Minute Mission. Nah, itu dia. Jadi ini akan gue rekomendasikan untuk kalian yang pertama kali ngerakit Gundam. Ini untuk kalian latihan ini cocok banget. Dan apalagi kalau misalkan kalian yang mau latihan untuk clean build, menghilangkan nubmak, atau misalkan untuk ngecat, ini sangat cocok banget untuk kalian. Nah, sepertinya itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan.